Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan, telah memberikan kita nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga di saat ini kita masih bisa dikumpulkan Allah dalam keadaan sehat wal afiat. Maka patut kita mengucapkan sepotong kalimat thayyibah, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah ucapan rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan ke ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau yang telah memperjuangkan umat dengan seluruh jiwa raga beliau. Beliau korbankan untuk kita supaya kita tidak tersesat di ujung jalan, supaya kita tidak tersesat dalam mengarungi kehidupan. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka oleh karena itu, dengan seluruh pengorbanan beliau, maka patut dan wajar kita mengucapkan sholawat kepada beliau sebagai bukti tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa salawat yang kita ucapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali kebaikan. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita ucapkan tadi, Allah berikan kita beberapa nikmat yang sangat besar, dimudahkan segala urusan dan dijauhkan daripada segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sahabatku dimanapun anda berada, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat, segala urusan dimudahkan dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pembahasan kita kali ini adalah tentang fenomena-fenomena yang terjadi di era sekarang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia yang dhaif, yang lemah. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita introspeksi diri supaya lebih baik. Karena kita merasa lemah, maka kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat di lapangan sekarang ini, kita sibuk, saudara-saudara kita sibuk, bahkan kita sendiri sibuk mempersiapkan tentang kehidupan duniawi yang sifatnya hanya sementara, mempersiapkan kehidupan yang layak menurut kita, padahal semua yang kita dapatkan akan kita tinggalkan. Sibuk mempersiapkan kehidupan yang mapan, padahal kemapanan itu hanyalah sementara. Sibuk untuk mempercantik diri, padahal kecantikan ini adalah akan pudar. Nantinya juga setelah kita meninggal berpisah ruh dari para jasad, kita akan dikuburkan. Pasti jasad yang cantik yang kita poles sedemikian rupa akan dimakan cacing tanah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita lihat akhir-akhir ini fenomena-fenomena banyak yang terjadi. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sibuk kita mempoles diri kita, mempersiapkan kehidupan kita yang hanya sebentar ini untuk dunia saja. Lupa kita dengan kehidupan yang kekal abadi, yaitu akhirat yang selalu menanti di setiap saat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lihat fenomena yang sesungguhnya yang sedang kita jalani.
banyak manusia atau banyak saudara-saudara kita yang lalai, termasuk diri kita lalai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk untuk mempercantik wajah supaya cantik dilihat orang lain. Kita sibuk memperhias rupa supaya elok dilihat orang lain. Kita sibuk mempersiapkan kehidupan dunia supaya gagah dan berwibawa dilihat, dipandang oleh orang lain. Akan tetapi kita lupa bekal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya yang kita persiapkan bukan wajah yang cantik atau kehidupan yang mapan. Yang kita butuhkan adalah ketika kita nanti berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk negeri akhirat. Yang kita persiapkan adalah bekal, mulai daripada yang sekecil-kecilnya hingga yang sebesar-besarnya. Yang sekecil-kecilnya adalah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan sesuatu yang menyenangkan bagi hati orang lain. Hingga yang sebesar-besarnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling dipandang Allah Subhanahu wa taala bukan wajah yang cantik, bukan kehidupan yang mapan, akan tetapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang tentram, sejahtera dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang dipandang Allah adalah baju yang mewah, wajah yang cantik, kemudian badan yang gagah. Akan tetapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin, hati yang tulus, ikhlas, bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad ini, tidak memandang kepada harta yang kita miliki, tidak memandang kepada wibawa yang kita punyai, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang hati seorang hamba, memandang hati seorang hamba yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ingin dekat Allah Subhanahu wa taala, jika ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersihkanlah daging yang kecil di dalam ini. Bersihkan daripada sifat-sifat kesombongan, sifat-sifat kemunafikan, sifat-sifat keangkuhan, sifat-sifat yang mencederai iman. Bersihkan dengan rasa pertaubatan, kemudian merendahlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya connect antara kamu dengan Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu sibuk kita mengejar kehidupan dunia, karena mengejar kehidupan dunia hanyalah melalaikanmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah mencari nafkahlah untuk kehidupan dunia, hanya untuk lebih mendekatkan kita kepada Allah. Cari kehidupan dunia untuk semakin dekat dengan Allah. Kumpulkanlah harta sebanyak-banyaknya untuk mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita lakukan demikian? Bisa, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, asal kita memiliki ilmunya. Boleh kita mengumpulkan harta yang banyak? Boleh. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pergunakan harta itu untuk jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jalannya? Bisa melalui bersedekah, bisa melalui berimpak, bisa melalui orang yang lemah, bisa dengan cara menolong mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan ceramah yang sangat singkat ini, jangan kita terlalu sibuk untuk membersihkan atau memperhias bagian luar, akan tetapi bagian yang ada di dalam kotor. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang perlu kita bersihkan adalah bagian hati yang kecil ini, supaya terpancar keluar menjadi sesuatu yang berguna untuk kita dan untuk umat
wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.